Yang pertama ana minta maaf memotong waktu zikir antum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Enggak lama jamaah sebelum antum melanjutkan zikir dan melanjutkan tidur ya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa kelak ada hari di mana harta tidak akan berguna. Anak-anak juga demikian. Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di tubuh kita yang saat ini kita gunakan untuk melakukan aktivitas, baik urusan dunia atau untuk urusan agama, itu ada satu organ yang kalau dia baik, maka semuanya baik. Dan organ itu kita tahu namanya hati. Disyariatkannya ibadah puasa. Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini disyariatkan agar kalian bertakwa. Di mana tempat takwa itu? Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Di sini tempatnya takwa, di hati tadi. Dan ternyata hati manusia ini kadangkala kusut. Disebabkan ya banyaknya yang dia pikirkan. Di antara yang menyebabkan kusutnya hati adalah kelebihan makan, kelebihan minum. Sebagian kita itu hidup berwisata kuliner. Sepanjang 11 bulan itu kita makan pagi berbeda dengan yang kita makan di malam hari. Yang kita makan di siang hari berbeda dengan yang di malam hari. Besok seperti itu sepanjang tahun. Padahal Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan tidak ada wadah yang lebih buruk untuk dipenuhi daripada perut kita. Ternyata perut ini tempatnya penyakit. Yang dampaknya ke hati. Ketika perut dipenuhi. Maka Nabi alaihissalatu wasallam memberikan arahan kepada kita. Bihasab ibni Adam luqaymat yuqimna biha sulbah. Cukup manusia itu kalau mau makan beberapa suap makanan yang membuat punggungnya tegak. Karena tujuan kita diciptakan bukan untuk makan, tapi makan itu sarana untuk melanjutkan kehidupan. Cukuplah engkau makan yang membuat punggungmu jadi tegak. Kita bisa sholat nyaman. Kita bisa bekerja dengan baik. Kita bisa duduk tanpa bersandar umpamanya. Cukup. Tapi kadang-kala manusia ingin lebih. Maka Nabi kasih arahan alaihi salatu wassalam. Fa in kana fala budda la mahala. Kalau ternyata dia harus makan lebih dari beberapa suap tadi. Karena makanannya enak atau karena dia memang suka makan. Maka Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Maka sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Dan subhanallah, Allah syariatkan buat kita dalam setahun itu Ramadan. Kita dipaksa untuk mengurangi kelebihan makanan. Bahkan kita ngurangin makan.
Apa tujuannya? Yang menjaga hati sebenarnya. Supaya pikiran kita nggak kemana-mana. Kita tidur udah sahur, selesai. Kita nggak akan mikir sarapan. Kita nggak akan mikir kalau di luar Ramadan kita akan berpikir nanti jam 9 kita mau minum kopi. Kita nanti mau makan gorengan. Nggak ada pikiran itu. Hati kita benar-benar fokus menuju kepada Allah. Siang hari yang biasanya kita makan siang, kita nggak makan lagi. Dikurangin makan itu. Nanti habis asar, sebagian kita mungkin biasa pulang dari tempat kerja, disuguhkan teh manis bersama beberapa potong cake mungkin. Itu nggak ada lagi. Kita benar-benar dipaksa untuk ngurangi makanan dalam rangka jaga hati. Maka tolong ketika berbuka yang biasa-biasa aja. Nabi SAW berbuka beberapa butir kurma. Dan menyuruh berbuka beberapa butir kurma. Tapi memang ada. Kita ngurangin makan sehari. Tapi di malam hari kita makannya jadi-jadian sebagian. Ada istilah balas dendam loh. Enggak. Dan Allah syariatkan puasa ini benar-benar untuk kebaikan manusia. Syahwatnya juga seperti itu. Dikurangin. Mengurangin syahwatnya. Dia yang biasa menghubungin istrinya nggak ada lagi di siang hari. Jadi kelebihan makan, kelebihan minum, dan kelebihan syahwat itu ternyata merusak hati. Maka kita disuruh untuk mengontrol. Di akhir Ramadan ada iktikaf. Sebagian orang berpikir iktikaf itu buat apa? Untuk nyari Lailatul Qadar. Untuk berburu Lailatul Qadar. Ya mungkin itu salah satu tujuannya. Tapi ternyata itu bukan tujuan utama. Karena orang bisa mencari Lailatul Qadar walaupun gak iktikaf. Dia bisa cari di rumah. Dan Lailatul Qadar itu lail, malam. Kenapa Nabi SAW iktikafnya pagi, malam, siang, pagi, malam. Terus selama 10 hari. Kok buka hanya malam harinya saja? Kalau tujuannya cari Lailatul Qadar ya udah malam hari. Pagi Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ternyata di antara tujuan iktikaf adalah bagaimana kita menyatukan hati menuju kepada Allah dengan meninggalkan kelebihan bergaul dengan manusia. Kelebihan ngobrol. Kelebihan duduk bareng. Sekarang kita duduknya sama Allah. Kalau antum mau ngobrol sama Allah. Oleh karena itu tolong yang iktikaf usahakan tidak berbicara, tidak ngobrol kecuali seperlunya. Setelah itu tinggalkan. Kita ini sedang menyatukan hati menuju kepada Allah. Allah itu kadang-kadang memberikan kepada kita musibah supaya kita mengatakan apa? Inna lillah. Supaya kita tahu engkau ini miliknya Allah gitu loh. Padahal anaknya yang meninggal. Tapi yang dia ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita benar-benar akan kembali kepada Allah. Tapi sebelum kita kembali kepada Allah nantinya, kita perlu sekarang kembali kepada Allah. Salah satunya dengan iktikaf ini. Iktikaf itu ngurangin tidur kata Ibnu Qayyim. Ketika Allah menyebutkan penghuni surga, Allah mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka tidurnya sedikit tuh penghuni surga ketika hidup di dunia. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Perut mereka, lambung mereka menjauh dari tempat tidur. Sebagian kita iktikafnya itu pindah tidur. Oh, enggak, anak malam enggak tidur, siang tidur Ustaz. Iyalah Ustaz, karena malam enggak tidur. Bangun kapan? Ya sebelum zuhur. Nanti habis zuhur tidur lagi Ustaz. Sampai asar. Ya jamaah, kurangin tidurnya. Al-Imam Syafi'i ketika menyebutkan orang yang iktikaf, yang di malam harinya berharap Lailatul Qadar,
Beliau menganjurkan di pagi harinya dia juga semangat beribadah. Karena tujuannya bukan hanya Lailatul Qadar, tapi bagaimana menyatukan hati untuk Allah. Aku pokoknya sedang ingin fokus sama Allah. Cukuplah aku sibuk ngobrol sama orang-orang selama 350 hari. Bayangkan Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir, beliau tinggalkan istrinya. Ditinggalkan istrinya, padahal halal. Yang nggak boleh mendekati istri itu menggauli istri di siang hari di bulan Ramadan. Tapi ketika masuk 10 hari terakhir, beliau meninggalkan istri-istrinya. Mungkin seorang berpikir, Ustaz, ana masih punya istri, ana akan peduli sama istri ana. Bukankah berbuat baik kepada istri termasuk ibadah, Ustaz? Iya. Tapi engkau perlu sesekali meninggalkan semua urusan dunia itu untuk menyatukan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pernah dengar cerita Hanzalah. Ketika Hanzalah mengatakan nafaqah Hanzalah, munafik Hanzalah katanya. Ketemu sama Abu Bakar, "Lu kenapa kok ngomong kayak gitu?" kata dia. "Iya, kita nih kalau sedang bersama Nabi SAW, Nabi menceritakan tentang surga, tentang neraka. Ya Allah, semangat kita beribadah. Seakan-akan di depan kita tuh surga dan neraka. Tapi kalau kita sudah berkumpul sama keluarga, ngurusin urusan kerjaan, kita jadi lupa." Betul. Kata Abu Bakar, sama kayak anak. Ternyata itu hal yang wajar. Tapi kita perlu ada waktu khusus untuk meninggalkan itu. Benar-benar ninggalin keluarga, istrinya ditinggal, pekerjaannya ditinggal, iktikaf. Untuk mengurangi kelebihan-kelebihan yang sudah kita lakukan selama 350 hari tadi. Maka tolong teman-teman yang iktikaf, ya, handphonenya. Mungkin sebagian kita nggak ngobrol, nggak, alhamdulillah anak fokus. Tempat anak di situ, kalau ada orang mau ngobrol sama anak, afwan, iktikaf. Tapi handphonenya buka terus dia, tinggalin jemaah. Kecuali yang memang harus, kalau antum harus buka sehari, mungkin sekali anak buka pagi WA umpamanya, sore anak buka, terus anak tutup lagi sudah. Mengurangi interaksi dengan makhluk untuk fokus dengan Al-Khaliq. Itu tujuan kita itikaf. Terus terang anak ngelihat antrian sahur, antrian berbuka, kurang pas jemaah. Karena orang panjang banget ya. Ngapain dia? Nunggu urusan perutnya. Nabi SAW nyuruh kita sahur walaupun seteguk air. Seteguk air. Ketika beliau berbuka, kadangkala beliau berbuka seteguk air. Sahur seteguk air. Bayangin jemaah. Kita Masya Allah, pengumuman setelah taraweh, bagi yang punya kartu iktikaf, silahkan mengambil snack. Makan lagi jemaah. Kita disuruh makan lagi. Kurangi jemaah. Oke, panitia ingin berkhidmat, tafadhol. Tapi antum tidak harus ikut. Antum tidak harus ambil. Antum bisa punya buka, anak buka ini sudah. Ini buka anak, cukup buat anak. Cuma 10 hari anak mau kayak gini. Karena sekali lagi dengan kita mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi syahwat tadi, mengurangi ngobrol sama orang, mengurangi interaksi dengan manusia, mengurangi tidur, antum fokus, sholat. Kita punya masjid, sholatnya nggak panjang. Nggak panjang sholat di tempat kita. Setelah imam assalamualaikum, selesai sholat taraweh, antum bisa sholat sendiri. Antum mau baca Quran sambil sholat. Pegang tuh Qurannya. Antum berdiri sholat, sudah baca tuh. Imamnya melihat ada yang tua, ada yang muda, yang anak-anak, sehingga bacaannya nggak panjang. Tapi antum bisa baca 1 rakaat 1 juz. Ini kesempatannya jemaah. Antum sedang iktikaf, sholat sendiri nambahnya. Tapi kalau kemudian antum sudah selesai mencukupkan diri dengan yang ada, sepertinya kurang. Cuma 10 hari jemaah. Maka tolong
Iktikaf itu menyatukan hati untuk menghadap kepada Allah. Kemudian puasa itu menjaga syahwat tadi, meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk menyempurnakan ibadah puasa ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.